Halo semuanya, coba bayangkan sejenak. Kalau hari ini kita santai-santai bisa main smartphone, nongkrong di kafe, atau bebas berpendapat di media sosial, coba bayangkan diri kita ada di bulan Agustus tahun 1945. Kondisinya waktu itu benar-benar lagi chaos. Listrik terbatas, radio disengaja disegel sama tentara Jepang, dan berita yang beredar seringkali penuh rumor. Tapi di tengah ketidakpastian itu, ada satu rasa yang sama di hati jutaan orang dari Sabang sampai Merauke, yaitu rasa haus akan kebebasan. Banyak yang mikir, kemerdekaan Indonesia itu kan dikasih hadiah sama Jepang? Eits, nanti dulu. Kalau ada yang bilang begitu, jelas mereka belum tahu drama hebat, ketegangan, dan nekatnya para pemuda kita di bulan Agustus 1945. Hari ini, saya mau cerita perjalanan emosional, menegangkan, dan luar biasa hebat di balik momen 17 Agustus 1945. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita putar balik waktu ke tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Kisah kita dimulai dari awal Agustus 1945. Waktu itu, Jepang yang sudah menjajah kita selama kurang lebih 3,5 tahun, posisinya lagi di ujung tanduk di Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima. 3 hari kemudian, 9 Agustus, kota Nagasaki disapu bersih oleh bom atom kedua. Bayangkan, 2 kota pusat kekuatan militer dan industri hancur, berkeping-keping dalam hitungan detik. Jepang syok berat. Melihat situasi ini, Jepang sadar mereka bakal kalah. Tapi mereka tidak mau kelihatan lemah begitu saja. Pemerintah Jepang di Tokyo memanggil 3 tokoh kunci Indonesia, yaitu Ir Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk terbang ke Dalat, Vietnam. Di sana, Jenderal Trauci bilang ke Bung Karno dan Bung Hatta, "Oke, Indonesia bakal kami beri kemerdekaan. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia boleh dibentuk." Bagi golongan tua seperti Bung Karno dan Bung Hatta, ini sinyal positif. Mereka berpikir, ya sudah, kita ikuti jalurnya. Kita siapkan kemerdekaan ini dengan rapi lewat PPKI biar tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. Tapi begitu mereka pulang ke Jakarta tanggal 14 Agustus, situasi di lapangan sudah berubah total. Di Jakarta, para pemuda kelompok generasi muda seperti Chairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan Sultan Syahrir punya radar yang lebih tajam. Sultan Syahrir lewat radio gelap berhasil mendengarkan berita rahasia. Kalau Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita ini adalah ledakan besar. Syahrir langsung menemui Bung Hatta dan Bung Karno. "Bung, Jepang sudah kalah. Ini saatnya kita proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Jangan tunggu PPKI, karena PPKI itu buatan Jepang. Kalau kita merdeka lewat PPKI, sekutu bakal anggap kita ini boneka buatan Jepang." Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau terburu-buru. Bung Karno menjawab dengan dingin dan bijak. "Kita tidak boleh gegabah, Syahrir. Kita harus konfirmasi dulu berita kekalahan Jepang ini secara resmi. Lagi pula, kita harus rapatkan dulu dengan anggota PPKI lainnya, supaya tidak terjadi bentrok militer dengan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap." Malam itu, tanggal 15 Agustus 1945, suasana di Jakarta makin tegang. Golongan muda kumpul di Pegangsaan Timur. Merah muka mereka, emosi membuncah. "Kalau kita nunggu keputusan Jepang, kita tidak akan pernah merdeka. Kita harus ambil tindakan," kata para pemuda. Mereka mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno malam-malam di kediamannya. Terjadilah perdebatan sengit. Wikana bahkan sempat menekan Bung Karno dengan kata-kata keras. Jika Bung Karno tidak mengumumkan proklamasi besok akan terjadi pertumpahan darah. Bung Karno berdiri.
Marah dan berdiri tegap ini leher saya. Seret saya ke pojok itu. Potong leher saya malam ini juga. Jangan tunggu sampai besok. Duh, bayangkan ketegangannya. Golongan tua ingin kemerdekaan yang sah secara perhitungan politik dan hukum. Sedangkan golongan muda ingin kemerdekaan murni hasil rebutan tangan rakyat Indonesia sendiri tanpa embel-embel Jepang. Dua-duanya cinta Indonesia, tapi jalurnya beda. Karena kebuntuan itu, para pemuda mengambil keputusan gila dalam artian positif. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, jam 3 pagi, mereka diculik. Bung Karno bersama Ibu Fatmawati dan Guntur yang masih bayi serta Bung Hatta dijemput oleh para pemuda dan dibawa kabur keluar dari Jakarta. Destinasinya adalah sebuah markas peta di kota kecil bernama Rengas Dengklok, Karawang. Mengapa Rengas Dengklok? Karena daerah itu aman, terisolasi dari pengaruh militer Jepang di Jakarta dan dijaga ketat oleh prajurit peta yang pro-republik. Di sebuah rumah milik seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kie Siong, Bung Karno dan Bung Hatta diisolasikan. Seharian penuh para pemuda membujuk, mendesak dan meyakinkan Bung Karno. Bung, rakyat sudah siap. Tentara peta siap bentrok kalau perlu. Tolong proklamasikan kemerdekaan hari ini. Bung Karno dan Bung Hatta tetap tenang. Mereka mengapresiasi semangat para pemuda, tapi Bung Karno bergeming, "Saya akan proklamasikan kemerdekaan, tapi bukan di Rengas Dengklok. Saya akan melakukannya di Jakarta." Sementara itu di Jakarta, orang-orang bingung. Bung Karno dan Bung Hatta hilang. Beruntung ada sosok penengah Ahmad Soebarjo. Beliau mencari keberadaan dua tokoh nasional tersebut dan akhirnya menemukan jejaknya di Rengas Dengklok. Ahmad Soebarjo datang sore hari dan menjaminkan nyawanya sendiri. Bawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Saya jamin besok tanggal 17 Agustus sebelum jam 12 siang, proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Kalau tidak terjadi, pertaruhkan leher saya. Mendengar jaminan itu, para pemuda luluh. Malam itu juga, rombongan kembali melaju menembus kegelapan menuju Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta sekitar pukul 23 malam hari tanggal 16 Agustus. Masalah baru muncul, di mana mereka bisa rapat dengan aman tanpa dibubarkan oleh patroli militer Jepang. Ternyata ada seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang simpati pada perjuangan Indonesia. Namanya Laksamana Tadashi Maeda. Beliau mengizinkan rumah dinasnya yang sekarang jadi gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jalan Diponegoro, Jakarta untuk dijadikan tempat rapat. Bahkan Maeda menjamin keselamatan mereka dan memilih naik ke lantai 2 untuk tidur, membiarkan para pemimpin Indonesia berdiskusi bebas di lantai bawah. Di meja makan rumah Maeda itulah sejarah besar diukir. 3 orang berkumpul di meja: Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo menyumbang kalimat pertama, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Bung Hatta menambahkan kalimat kedua tentang pengalihan kekuasaan secara cermat. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Bung Karno yang menuliskan draft naskah itu dengan tangannya sendiri di atas selembar kertas. Setelah naskah selesai, Bung Karno keluar ke ruang tamu, di mana puluhan tokoh muda dan tua sudah menunggu. Bung Karno membacakan naskah tersebut. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang harus menandatangani teks ini? Bung Hatta menyarankan, bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini menandatanganinya, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat? Tapi Sukarni, perwakilan golongan muda, melambaikan tangan tidak setuju. Tidak perlu semuanya, cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni disambut tepuk tangan riuh.
Naskah itu kemudian diserahkan kepada seorang pemuda cerdas bernama Sayuti Melik untuk diketik dengan beberapa penyesuaian ejaan. Ibu Fatmawati kemudian menjahit selembar bendera kain dari kain merah dan putih yang kelak kita kenal sebagai bendera pusaka. Semua proses itu selesai saat fajar mulai menyingsing. Tanggal sudah berganti, 17 Agustus 1945. Jumat pagi jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Di halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, cuaca amat terik. Namun ribuan rakyat sudah berkumpul dengan dada berdebar-debar. Bung Karno keluar dengan pakaian putih-putih, didampingi Bung Hatta. Dengan suara yang mantap, lantang, dan bergetar menggelegar, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah teks dibacakan, bendera merah putih dikerek perlahan diiringi lagu Indonesia Raya tanpa musik. Hanya dari nyanyian ribuan mulut yang menahan tangis haru. Hari itu, sebuah bangsa baru lahir. Bangsa yang tadinya terjajah, kini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Teman-teman sekalian, proklamasi 1945 bukan cuma cerita tentang teks yang dibaca dalam durasi 2 menit. Proklamasi adalah puncak dari darah, keringat, perdebatan sengit, keberanian nekat para pemuda, dan kebijaksanaan para seniornya. Kemerdekaan ini tidak didapat dari kasihan penjajah. Kemerdekaan ini direbut dengan keberanian dan persatuan. Hari ini tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing atau diculik ke rengas dengklok. Tugas kita adalah menjaga api semangat 1945 itu tetap menyala. Jangan biarkan perbedaan merusak persatuan kita. Kapanpun Indonesia memanggil, ingatlah keberanian para pemuda dan keteguhan para pendiri bangsa di bulan Agustus tahun 1945 itu. Merdeka! Terima kasih semuanya.